kita akan mencoba untuk mencari data-data primer tambahan yang kita pakai untuk memperkuat. Seandainya kita tidak bisa dengan alasan bahwa publik Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 nggak nyampe Singapura nih gitu ya. Nah, lalu bagaimana kita bisa mendapatkan data-data primer? Bisa aja. Pertama adalah kalau memang Gibran betul sekolah di Orchid Park Secondary School, kan dia tidak sekolah privat di situ. Pasti dia punya teman ya, dan andai kata dia klaim bahwa dia lulus dari situ, maka akan ada ini yang jelas ya, akan ada foto buku tahunan. Ya, yearbook itu di seluruh dunia, terutama di sekolah internasional itu adalah sebuah kewajiban. Jadi kalau memang Gibran ini lulus dari Orchid Park Secondary School, pasti ada yearbook. Dan kita mestinya kalau nanti kita akan investigasi ke Singapura, kita akan diberi tahu. Jadi kapan sih Gibran itu mengklaim dirinya lulus dari Orchid Park Secondary School? Kalau dari data KPU kan tahun 2002 sampai 2004, 2 tahun kan. Tapi ternyata berdasarkan informasi dari Sekretaris Dirjen, itu bukan 2002 sampai 2004, tapi awal 2003 sampai 2004 kan, bukan dari 2002 ya. Nah, berarti ya kemungkinan besar Gibran tidak ada namanya di yearbook. Nah, kita bisa buktikan itu. Ya, kita bisa buktikan. Artinya kalau Orchid Park Secondary School ini menurut data yang kami dapatkan, ini data akurat ya, berdiri tahun 1999, kemudian beroperasi tahun 2001. Tapi sebelum ada di sekolah yang sekarang, dia pertama kali ketika membuka itu buka di ruko di tahun 99. Artinya boleh kita asumsikan bahwa dia sudah menerima murid gitu ya. Coba kalau misalnya kita hitung dari 99, 2000, 2001, 2022, itu baru ada kelas 8 atau 9. Belum ada kelas 10. Jadi dia pun tidak mengikuti kelas 10-nya di Orchid Park Secondary School. Jadi kemungkinan besar dia tidak ada namanya di yearbook, dan itu adalah bukti primer ya. Kemudian setelah itu kita bisa juga mencari ya, selama dia mengklaim sekolah di Orchid Park Secondary School, itu ada macam-macam ya. Pertama mulai dari raport. Ya, mulai dari raport sendiri. Kemudian abis itu ada lagi namanya Art Talk Cafe. Art Talk Cafe ini usaha siswa, ini adalah program keunggulan dari Orchid Park Secondary School yang sudah didesain sejak tahun 2002. Artinya kalau Gibran itu sekolah di sana tahun 2003, pasti dia mengikuti itu. Ya, dan ini adalah program unggulan dari Orchid Park Secondary School sampai sekarang. Nah, ini kita bisa cek mengerjakan apa nih, wirausaha apa nih si Gibran ini kan gitu. Kemudian macam-macam lagi ya. Jadi stop buang $200 per bulan cuma buat bayar ChatGPT. Padahal cukup pakai AI dari Singapura ini. Macam lagi ya. Jadi kemudian kita juga akan minta dokumen resminya, transkripnya, surat keterangan pindah ya. Surat keterangan pindah ini harus ada. Kenapa? Karena Gibran itu masuk itu dalam tahun yang tidak pas sesuai dengan kronologi sekolahnya. Kalau dia memang sekolahnya nggak sampai selesai di SMP Negeri 1 Surakarta, dan ini kita juga nanti tanggal 2 kita akan ke Surakarta, kita akan ke SMP Negeri 1 Surakarta untuk meminta kejelasan apakah Gibran memperoleh ijazah kelulusan di SMP Negeri 1 Surakarta tahun 2002 itu ya kan. Ini sampai dengan hari ini kita belum pernah melihat itu. Dan iya, karena dia ini wapres, maka ijazah yang seharusnya dikeluarkan oleh SMP Negeri 1 Surakarta tahun 2002 itu adalah dokumen publik ya. Itu maka kita berhak untuk meminta dari SMP Negeri 1 Surakarta. Qadarullah, Gibran sekolah di SMP negeri yang didanai oleh APBN. Nah, sehingga semua dokumen yang ada yang diproduksi oleh SMP Negeri 1 Surakarta itu adalah dokumen publik ya. Kalau swasta mungkin mereka akan berkelit ya, nggak dapat dana APBN gitu. Alhamdulillahnya, puji syukurnya dia sekolah di SMP Negeri 1 Surakarta. Dari situ kita bisa cek apakah memang dia lulus. Dan kalau dia lulus dari SMP Negeri 1 Surakarta, maka mengapa Prokompim itu menyatakan bahwa dia pindah ke Singapura di masa sekolah menengah pertama. Nah, ini loophole-nya dulu lagi ya. Kemudian setelah itu kita pasti juga akan bisa kok ke Orchid Park Secondary School untuk minta nomor induk siswanya ya. Easy Link School-nya, ID, MOE student ID-nya itu harus ada. Dan itu kan seharusnya sudah digital. Jadi bisa di-searching dengan mudah ya. Nanti ini urusannya Bang Risma nanti untuk men-searching MOE student ID-nya. Gampang ini. Kemudian setelah itu absensi tentu saja, daftar kelas ya, kelas listnya, namanya, kemudian berarti buku tahunannya, kemudian banyak ya. Kemudian alumni OPSS sendiri ya, Orchid Park Secondary School, kita bisa lacak juga. Pasti ada alumni Orchid Park Secondary School di antara kurun waktu 2002 sampai 2004 itu yang bisa kita lacak dan kita bisa jadikan sebagai informan atau narasumber kita. Ya, itu kalau dari sisi Orchid Park Secondary School. Yang udah banyak nih yang kita bisa tulis suratnya itu kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ya, yang akan kita sampaikan di Senin. Mudah-mudahan kan diklaim kan Bu ya, ada diklaim oleh Pak Dr. Eko Susanto ya, bahwa saudara Gibran ya, Pak Gibran itu biar sopan saya kan, Pak Gibran memang lulus katanya, lulus dari SMP Negeri 1 Surakarta, katanya ada ijazahnya. Nah, kalau yang di Orchid Park itu kelas 10 kelas 11 ada raportnya. Semoga saja ya, saya berharap tidak ada manipulasi lah di situ.
Betul-betul ada. Dan yang kita pertentangkan adalah ini saja. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan semua seperti yang diklaim. Jangan sampai nanti terjadi pula manipulasi di Dirjen Dikdasmen. Justru memalukan. Padahal mereka adalah dirjen yang menekuni atau konsentrasi pada bidang pendidikan dasar dan menengah. Sangat memalukan kalau ini nanti justru yang diklaim itu justru produk manipulasi dari dirjen sendiri saat itu. Mudah-mudahan enggak. Saya berharap yang terbaik, mudah-mudahan enggak. Tetap inilah yang kita pertentangkan ini, mudah-mudahan Bu. Ya, kan? Cuma masalahnya juga gini loh, kita juga berdoa, berharap mudah-mudahan kalaupun kemudian keluar atau tiba-tiba muncul ijazah dari SMP Negeri 1 Surakarta, mudah-mudahan bukan keluaran Pasar Pramuka ya. Masalahnya kan selama belasan tahun kita meyakini Pak Joko Widodo itu punya ijazah dari Universitas Gadjah Mada. Yakin sekali kita kan, ternyata mendadak setelah kita investigasi, banyak saksi menyatakan bahwa ijazah itu bukan keluaran dari UGM, tapi keluaran dari Pasar Pramuka. Nah, itu ya, makanya kita berdoa sama-sama mudah-mudahan betul-betul bahwa Gibran punya ijazah SMP Negeri 1 Surakarta. Persoalannya adalah ketika dia maju, ya baik menjadi wali kota maupun apalagi menjadi wapres, dia tidak cukup dengan ijazah SMP, nggak cukup. Harus dengan ijazah SMA atau sederajat. Nah ini loophole yang luar biasa dalam. Ketika kemudian Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah ini mengeluarkan surat tanggal 6 Agustus 2019, ya. Ini kan seharusnya justru pekerjaan Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Pak Abdul Mukti nih, Profesor. Dan ini masih aktif.